warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini ingin menyanyikan sebuah lagu untuk ibu kita, yaitu beliau Ibu Halimah Sa'diyah. Karena beliau adalah orang tua kita semua dan dia telah meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya dan tak akan pernah kembali kepada kita semua. Pesantren Darut Tauhid menolak lupa atas segala jasa-jasa dan pengorbananmu Ibu. Kami rindu belayan dan kasih sayangmu, rindu akan perhatian-perhatian darimu, tak pernah sedikit pun terpikirkan oleh kami. Engkau begitu cepat pergi meninggalkan kami semua, seolah-olah baru kemarin.
menyaksikan senyummu dan melihatmu berbincang-bincang serta bercanda tawa dengan orang lain. Dan terkadang engkau memasakkan jajanan kesukaan kami. Akan tetapi takdir berkata lain. Sekarang kau telah pergi selamanya dan takkan pernah kembali. Belum sempat kami membahagiakanmu ibu, belum sempat kami menggoreskan rasa bangga di hatimu. Engkau belum sempat memastikan kami semua menjadi orang-orang sukses, menjadi orang-orang yang bisa membanggakan kedua orang tua kita yang di rumah, guru-guru kami, serta membahagiakanmu ibu. Maafkan kami semua ibu, kami belum dapat mewujudkannya. Kami berharap suatu saat nanti kita dapat bersama dan berkumpul seperti dulu lagi. Doakan kami, karena doa orang-orang sepertimu pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Karena engkau itu Habibatullah, sedang engkau itu utusan Allah. Oleh karena itu, ia hanya tinggal sebatang kara. Terima kasih untukmu ibu. Kami akan selalu mengunjungimu dan selalu mendoakanmu setiap kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah untuk kelas Daha Putra. Walaupun cuma 2 orang, tapi pesan-pesan yang mereka sampaikan begitu mengena di hati kita. Ya, mereka bernyanyi untuk almarhumah Ibu Nyai Siti Halimatus Sa'diyah, di mana bagaimanapun juga beliau adalah orang tua kita, juga suri tauladan kita. Mereka ibu itu adalah guru dan pemimpin bagi santri-santrinya, dan mudah-mudahan beliau diterima, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Lanjut penampilan selanjutnya. Jaluk ya apa Pak Bu? Jaluk ya apa Kang? Suruh Kang. Oke. Selancara selanjutnya drama dari Tafid Putri yang berjudul Mahkota Al-Quran dari Sang Anak, yang berjudul Mahkota Al-Quran dari Sang Anak. Tepuk tangan yang meriah untuk Tafid Putri. Silakan tim properti masuk. Ya dicawis ke sih. Foto di dalam foto. Sabar Bu ya, cik persiapan ini. Misalnya loro bisa ya. Sing apa iku siji ya. Oke, pakai wangi lah. Terlepas foto di kesini. Akan pulang memang. Kursi dari kono. Kopi, tolong kopi. Gitu ya. Kang Dimas. Aduh, nyerah.
tolong ya. Antas ngapel kok bukan? Sanian. Tuh, pakai teman jangan pilih. Gue hilang. Alah alah. Gue padang wis. Di toto koyo wong belajar Kang. Alhamdulillah kopinya teko tenan ampuh iki nyeluk pelajaran teko. Nah ini bagian itu serasa kayak api-api. Mungkin balik lagi. Ini terlalu apa? Melek mana? Apa terlalu panas? Lagi orang naik main kok di syuting. Ya, rasa main. Ini wis ora jenenge wong, Naziatul Hikmah. Bisa ya. Ora pecah ya. Kuwi raine, kuwi matane. Lah tergantung si mutu. Si mutu goblok ya apa enggak pecah? Tapi fotomu lah kasih noise juga iki. Kasih noise. Surabaya. Dari misalnya 20 foto mungkin ada 10 foto si noise. Terlalu padang. Sampai huruf-huruf ternyata. Di sebuah desa, hiduplah seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya. Ia juga belum pernah dikaruniai seorang anak. Oleh karena itu, ia hanya tinggal sebatang kara. Seluruh pekerjaan ia kerjakan sendiri. Mulai dari mencari nafkah, mengurus rumah, dan lain sebagainya. Dan pada suatu hari, ia pergi untuk mencari kayu bakar di hutan. Dan saat di tengah perjalanan, tanpa sengaja ia mendengar suara. Ternyata setelah ia telusuri, betapa terkejut dan kagetnya karena suara tersebut berasal dari sebuah keranjang yang berisi bayi yang cantik dan sangat murni. Tanpa berpikir panjang, diambillah bayi tersebut. Tangannya gemetar orang sih. Enggak tergantung. Ya Allah, aku berjanji akan merawat dan mendidik bayi ini selayaknya bayi-bayi yang lainnya, agar kelak dapat menjadi anak yang berbudi dan saleh. Sebelas tahun kemudian, anak itu pun sudah duduk di kelas 6 SD bersama ibu angkatnya. Nah, pada suatu hari, ibu sang anak pun memanggilnya. Aulia, Aulia, sini nak. Kenapa Bu? Aulia, Ibu memiliki sebuah keinginan yang sampai ini belum tercapai Aulia. Apa itu Bu? Ibu ingin kelak dibangkitkan menjadi seorang ratu yang memiliki mahkota. Bagaimana caranya Bu agar keinginan ini bisa tercapai? Yakni dengan kamu menghafal Al-Quran Aulia. Apa Bu? Menghafalkan Al-Quran? Iya Aulia. Apakah Aulia bisa Bu? Bisa, kamu pasti bisa Aulia. Ibu yakin sama kamu Aulia. Insya Allah Bu.
1 tahun kemudian, Aulia pun lulus dari kelas 6 SD-nya. Kemudian ibunya pun mendaftarkan Aulia tersebut ke sebuah pondok pesantren yang bernama Nurul Hidayah yang berada di kota Malang. Kang, terus nih, start dulu. Ujungnya, start apa? Start apa? Ali, ketemu settingan yang pas nih. Assalamualaikum, Mbak. Di tempat Ketemu settingan pendaftaran, pas nih. Ada apa ya, Bu? Ini Mbak, saya mau mendaftarkan anak saya yang bernama Aulia. Udah, nggak mau. Oh, ya, silakan isi formulirnya, Bu. Gue manual nih. Kalau begitu, silakan buka tangan di bawah sini, Bu, sebagai bukti bahwa Aulia sudah diterima di Kasih gue pesantren. flash. Miring enggak Kang ini? Main benak nih. Ini sudah, Bu. Orang gini loh. Enak lu. Kalau Orang begitu, gini, biar saya antar Aulia ke asrama ya, Bu. Kamera nih. Aulia pun diterima di pondok pesantren tersebut. Kok diedit? Tunggu, Mbak. Bolehkah saya berbicara dengan Aulia sebentar? Oh iya, silakan. Ya, sim. Aulia, rajin-rajin belajarnya ya, Nak. Iya, Bu. Rajin-rajin ngajinya. Ingat apa tujuan Aulia kesini. Terus jangan lupa untuk sholat hajat dan tobat sebelum tidur. Dan bangunlah di sepertiga malam untuk sholat tahajud, Foto di Aulia. dalam foto Kang. Iya, Bu. Aulia akan melaksanakan itu semua, Bu. Rakatan Dan ya. Aulia akan Saya. membahagiakan Yalah ibu anak flash aja agar main. di akhirat kelak bisa merasakan mahkota untuk ibu. Aulia janji kan? Insya Allah, Bu. Kemudian pengurus pun menghantarkan Aulia ke asramanya untuk beristirahat. Ibunya pun berdoa. Ya Allah, semoga dalam waktu 3 tahun ini Aulia dapat menghatamkan Al-Qur'an-Nya, ya Allah. Amin. Amin. Tapi lain cerita dengan Aulia yang berada di pesantren. Dia bukannya bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran, Iya aku tadi. tapi Aulia selalu melanggar peraturan pesantren. Dia asik menghambur-hamburkan uang ibunya tanpa berpikir panjang bahwa ibunya bekerja membanting tulang untuknya, tak peduli panas maupun hujan. Saat Aulia asik bermain dengan Eva dan Clara yang sama malasnya seperti Aulia, sementara Meli, Naila, Wanda dan Nazila yang sedang mengaji untuk menyetorkan hafalannya. Ketika Aulia sedang bermain, tiba-tiba ada satu pengurus yang mengabari Aulia bahwa ibunya menderita sakit keras. Aulia, ayo ikut sebentar. Aulia, kami dari pihak pengurus baru mendapat kabar dari tetanggamu bahwa ibumu sedang sakit keras dan sekarang dia dirawat di rumah sakit. Apa? Sakit? Lia pun bergegas meminta izin ke rumah sakit kepada Pak Kiai untuk menjenguk ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Boleh, sambil Pak.
Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Masuk ya. Nggih Mbah. Apa sih, Jan? Niki Mbah, kula ajeng izin Mbah. Kenapa? Kula ajeng teng rumah sakit mergi ibune kula sakit keras Mbah. Kok iso? Betul ngertos Mbah, niku baja masih ngabari kula Zah. Ya wis, tak izinke aja susi nggih. Muga ibu sampean cepet sembuh. Nggih Mbah, matur suwun Mbah. Assalamualaikum Mbah. Salam. Sesampainya di rumah sakit, Aulia pun melihat ibunya yang sedang terbaring di atas keranjang itu. Lia pun langsung menghampiri ibunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Aulia. Ibu, kenapa tidak mengabari Aulia Bu jika ibu sakit sampai pengurus yang mengabari Aulia Bu? Ibu tidak ingin mengganggu hafalanmu, Nur. Tapi setidaknya Bu, tolong izinkan Aulia. Aulia keingetan ibu terus Bu. Aulia, ibu tidak ingin mengganggumu, Nur. Ibu ingin kamu terus fokus dalam menghafal Quranmu, Aulia. Kemudian tak lama kemudian, dokter yang merawat ibunya Lia pun datang menghampiri mereka. Permisi anak, ibu mau ngecek ibumu terlebih dahulu. Ya, betul Bu. Jantung ibu harus perlu banyak istirahat karena agar supaya pulih kembali. Ya, terima kasih, Bu Dokter. Ya, terus. Ibu, kalau begitu Aulia izin ke pondok lagi ya Bu, karena Abah setelah mengizinkan Aulia sebentar saja menjenguk ibu. Iya, pergilah Aulia. Hati-hati di jalan, Nak. Ingat, tujuan Allah menuntut untuk apa? Kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Lia menjenguk ibunya dan Lia langsung bergegas pulang ke pondok pesantren karena Lia mengingat pesan dari Abah Yai. Silahkan kok. Sesampainya ia di pondok pesantren, ia pun disambut oleh salah satu pengurus pondok pesantren tersebut. Aulia, bagaimana kabar ibu? Ibuku masih terbaring di ranjang rumah sakit. Semoga ibu cepat sembuh Aulia. Ya. Amin. Yaudah, kalau seperti itu, ayo kita sholat dulu karena sekarang sudah masuk waktunya sholat maghrib. Iya, Mbak. Dari kejadian ibunya menderita sakit keras, Aulia pun berubah menjadi anak yang rajin belajar dan ia pun menjadi rajin mengaji untuk menyetorkan hafalannya. Sholat hajat dan taubatnya pun tak pernah putus. Aulia pun selalu bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud.
Terekam tidak? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah. Angkatlah Dan ia pun berdoa. ya Allah. Capaikanlah cita-citaku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mulai dari situlah Aulia menjadi anak yang rajin mengaji. Singkat cerita, setelah 3 tahun tak dirasa oleh Aulia, tibalah saatnya untuk wisuda tahfiz Quran. Semua wali santri pun berdatangan ke pondok pesantren dengan rasa senang hati karena akan menyaksikan anaknya yang sudah menghatamkan Al-Quran. Lain dengan cerita Aulia, ibunya masih berada di rumah sakit karena penyakitnya yang menambah parah. Tibalah saatnya untuk para wisudawati menerima mahkota dan jubah untuk dipersembahkan kepada wali santrinya masing-masing. Inilah para wali santri. Ibu-ibu dipersilakan untuk menduduki kursi masing-masing. Monggo, Bah. Kita panggilkan wisudawati kita yang pertama yang bernama Olivia Rudin Naila. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dimohon untuk bertepuk tangan. Kita panggilkan wisudawati kita yang kedua yang bernama Bunga Mahesa Rani. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kami mohon untuk bertepuk tangan. Dan kita panggilkan wisudawati kita yang ketiga yang bernama Nazilatul Hikmah. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kami persilakan untuk bertepuk tangan. Dan kita panggilkan wisudawati kita yang keempat yang bernama Melia Azhara. Dan kita panggilkan wisudawati kita yang kelima yang bernama Wanda Dwi Agustin. Dan kita panggilkan wisudawati kita yang terakhir yang bernama Dewi Nur Aulia.
Weh. Jadi putri. Dipersilakan kepada para wali santri untuk berdiri karena para wisudawati akan mempersembahkan mahkotanya. Berbeda cerita dengan Aulia, kawan-kawan yang lain mempersembahkan untuk Pak Wali Santri masing-masing, sedangkan Aulia hanya meneteskan air mata. Karena ibunya tidak hadir saat wisuda tahfiz Quran, salah satu pengurus di pondok pesantren tersebut melihat Aulia yang sedang bersedih. Aulia, kenapa kamu bersedih? Aku bersedih karena ibuku tidak bisa hadir di waktu membantu mahkota. Ibuku terbaring di atas meja rumah sakit. Kalau begitu, biar akan antarkan kamu ke rumah sakit. Ya kan sini. Akhirnya pengurus pun menghantarkan Aulia ke rumah sakit agar Aulia bisa mempersembahkan mahkota dan jubah kemuliaannya tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Aulia pun berlarian sambil membawa mahkota tersebut. Setelah ia melihat ibunya, Aulia pun bersedih